Ini kita coba formula yang berbeda. Kita mengundang juara daripada Liga, juara daripada Piala Presiden sebelumnya. Mauro Zijlstra bisa debut di Timnas Indonesia U23. Gerald Vedenberg pantang remehkan lawan di Piala AFF U23. Erick Thohir respons hujatan Liga Putri tidak jalan. Susumber, pelatih Malaysia U23 tantang supporter tanah air. Ex-wakil Presiden AFF, Duong Phulam, mempertanyakan kelanjutan proses naturalisasi pemain yang tengah digalakan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bila terjadi pergantian kepemimpinan. Sebab, dua tokoh sentralnya tentu tidak akan selamanya berada di sana. Saat ini, PSSI yang dipimpin Erick Thohir gencar melakukan naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sementara, di Malaysia, Tunku Ismail Idris menjadi tokoh sentral. Phulam mengatakan, selama ini kedua tokoh menggunakan pengaruhnya di sepak bola dunia untuk mencari pemain-pemain berdarah keturunan yang eligible membela Timnas Indonesia dan Malaysia. Jika keduanya tak lagi berminat mengurus sepak bola, seperti apa masa depan negara-negara tersebut? Satu hari nanti, Erick Thohir dan Tunku Ismail tak lagi memimpin sepak bola di Indonesia dan Malaysia. Apa yang akan terjadi kepada tim nasionalnya? Cibir Duong Phulam, melansir dari New Straits Times, Selasa, 8 Juli 2025, pemain-pemain naturalisasi tidak akan lagi datang dan pemain-pemain lokal tak punya penerus yang bagus. Apa yang akan terjadi? Lanjut pria asal Vietnam itu. Tak hanya itu, Duong menuduh keduanya sama-sama menggunakan kekuatan finansial untuk merayu pemain-pemain naturalisasi agar mau membela Timnas Indonesia dan Malaysia. Jika mereka tak lagi menjabat, belum tentu ada yang berminat berganti kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI adalah Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan. Sementara, orang yang mendukung kebijakan naturalisasi di Malaysia adalah Tunku Ismail, papar Duong Phulam. Dia adalah pangeran dan pernah berusaha membeli Valencia, klub Liga Spanyol. Keduanya memiliki kekayaan dan koneksi yang luas di dunia sepak bola, imbuhnya. Mereka bahkan punya tim pencari bakat berisi para ahli yang mampu mengidentifikasi pemain dari seluruh dunia. Itu memudahkan mereka menemukan pemain-pemain yang cocok untuk dinaturalisasi menjadi orang Indonesia atau Malaysia, terang Duong Phulam. Di saat bersamaan, ketika mereka mengidentifikasi satu pemain yang cocok, mereka bisa langsung memenuhi permintaan pemain dari sisi finansial, jadi pemain-pemain itu setuju untuk bermain bagi Indonesia atau Malaysia, tuduhnya. Sekadar informasi, Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027. Ia terpilih dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta pada Februari 2023. Timnas Indonesia U23 menatap persiapan menjelang ajang Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025, dengan diikuti oleh 10 negara ASEAN. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg mengumumkan daftar 30 pemain penghuni skuad Garuda. Skuad tersebut bakal dipangkas lagi menjelang bergulirnya turnamen. Melihat daftar pemain yang sudah disusun Gerald Vandenburg, komposisi lini depan Timnas Indonesia U23 cukup menarik perhatian. Beberapa nama diplot mengisi lini depan skuad Garuda Muda mereka antara lain, Victor Dethan, PSM, Altaf Indi, Persis, Hoki Caraka, PSS, Jens Raven, FC Dordrecht, Rahmat Arjuna, Bali United, Ahmad Wadil, Malut United. Nama-nama tersebut tentu adalah pilihan menarik dan berdasarkan rapor terkini. Para pemain tersebut juga sangat berpotensi membuat ketajaman di lini depan Timnas Indonesia U23 dalam persaingan Piala AFF U23 nanti. Sebagian besar dari ketujuh pemain yang berposisi depan Timnas Indonesia U23 saat ini punya cukup pengalaman. Victor Dethan dan Hoki Caraka sudah pernah membela Timnas Indonesia sejak era kepelatihan Shin Tae-yong seperti pada ajang Piala AFF 2024. Usianya masih 20 tahun, Dethan memainkan 4 pertandingan di Piala AFF tahun lalu. Bomber PSM Makassar itu juga menjadi andalan di klubnya PSM Makassar dengan 25 caps, mencetak 3 gol plus 3 assist di BRI Liga 1 2024-2025. Kemudian Hoki Caraka sudah lama punya label pemain masa depan Timnas Indonesia, bahkan sejak di Timnas Indonesia U19. Bomber PSS Sleman itu punya banyak pengalaman bersama Timnas Indonesia. Bahkan sudah tampil 10 laga di level senior dengan 2 gol. 3 musim bersama PSS Sleman, semakin menambah pengalamannya sebagai satu di antara penyerang berbakat Indonesia. Nama berikutnya yang tak kalah berpengalaman adalah Jens Raven, pemain naturalisasi berdarah Indonesia Belanda. Pemain berusia 19 tahun yang sudah bolak-balik memperkuat Timnas Indonesia U19 dan U20 TOT. Ia kerap diandalkan oleh pelatih Indra Syafri ketika di Timnas U19 dan U20, dengan total 17 caps dan mencetak 8 gol. Ia juga sedang berkarier di Belanda bersama Dordrecht U21.